Nah, pada hari ini, Expert Class akan mengundang Mbak Suci Utri Utami dari Bank Indonesia. Mbak Suci merupakan pemenang Gold Best of the Best Support pada The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 kemarin. Nah, Mbak Suci akan berbagi mengenai peran sebagai quality assurance agar tetap aktif, produktif, dan kompetitif selama masa pandemi. Selain itu, Mbak Suci juga akan memberikan tips and tricks seputar The Best Contact Center Indonesia pada tahun 2020 yang beliau ikuti. Oke, sekarang kita undang Mbak Suci untuk masuk ke room. Halo, terima kasih Mbak Yasika. Iya, selamat pagi Mbak Suci. Selamat pagi. Gimana Selamat kabarnya pagi. Mbak Suci? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, lagi di rumah atau lagi di kantor? Di kantor kebetulan. Waduh, mantap banget nih. Di kantor kebetulan. Oke, Mbak Suci, hari ini Mbak Suci akan berbagi seputar quality assurance ya Mbak ya, dan tentang best of the best contact center Indonesia tahun 2020 kemarin. Nah, rekan-rekan ICCA, pada kali ini, kesempatan hari ini, kita akan berbagi hadiah nih untuk teman-teman ICCA yang memiliki pertanyaan pada sesi ini. Nah, pertanyaan seperti apa yang akan dipilih? Yaitu pertanyaan terbaik nanti akan kami pilih. Jadi, siapkan pertanyaan teman-teman untuk ditanyakan kepada Mbak Suci. Mumpung Mbak Sucinya ada di sini sebagai pemenang Gold Best of the Best dari support ya Mbak ya? Iya, benar. Iya, baik. Silakan Mbak Suci, tanpa berpanjang lebar, saya persilakan untuk melanjutkan presentasinya. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Yasika untuk waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat ICCA. Selamat pagi Mbak Suci. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ICCA khususnya Telexindo yang sudah menyelenggarakan acara ini, yaitu acara Expert Class, di mana saya akan berbagi pengalaman saya seputar pekerjaan saya sebagai quality assurance. Sebelumnya saya akan share dulu materinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai materi saya seputar pekerjaan saya sebagai quality assurance, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu di mana saya bekerja. Yang mana saya bekerja di Bicara 131, yaitu Contact Center Bank Indonesia. Bicara sendiri adalah singkatan dari Bank Indonesia Call and Interaction dengan nomor kontak center yang bisa dihubungi yaitu di angka 131 yang merupakan simbol atau simbol dari singkatan Bank Indonesia atau BI. Sebelumnya untuk Bicara sendiri ini berdiri semenjak 28 Oktober 2013 atas amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bank Indonesia menghadiri kontak center sebagai layanan publik agar masyarakat dapat melakukan konsultasi, edukasi seputar kebijakan Bank Indonesia. Lalu di Bicara sendiri, kita memiliki dua wings, yaitu layanan kontak center yang terdiri dari layanan inbound, email, sosial media, walk-in atau customer service. Lalu kita juga melakukan respon terhadap portal pemerintah yaitu lapor. Lalu wings kedua adalah content creator yang mana berfungsi sebagai melakukan strategi ataupun meng-create layanan-layanan digital, layanan edukasi melalui platform digital. Dan untuk di Bicara sendiri, ini merupakan bagian dari Departemen Komunikasi di Bank Indonesia melalui Divisi Layanan Informasi Publik dan Komunikasi Digital. Lalu apa yang membedakan kontak center kami atau Bicara dengan kontak center lainnya? Karena kami merupakan bagian dari Departemen Komunikasi atau part of kehumasan dari Bank Indonesia, selain melayani layanan informasi publik dengan cara online atau on air ataupun off air. Apa yang dimaksud dengan on air atau off air tersebut? Yang pertama ini saya jelaskan mengenai layanan kami secara on air. Layanan
layanan pelayanan kontak center pada umumnya, yang mana kita juga menyediakan layanan visitor center atau walk-in sebelum pandemi, lalu sosial media dan layanan email, layanan telepon atau inbound, serta konten kreator yang mensupport konten-konten edukasi di platform resmi Bank Indonesia, yaitu melalui website ataupun layanan sosial media. Tidak hanya itu saja, kami pun juga memiliki portal layanan publik yang mana masyarakat bisa melakukan pengaduan dengan mengisi formulir di website resmi Bank Indonesia, yaitu di www.bi.go.id. Dan kita juga memiliki akun di layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yaitu platformnya pemerintah yang mengenai pengaduan seputar kebijakan dari Bank Indonesia. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saat ini Bank Indonesia memiliki akun resmi, ada sosial media ada 4. Mohon berkenan untuk melakukan follow atau mengikuti, karena jika Bapak Ibu melakukan follow terhadap akun media sosial kita, mendapatkan informasi-informasi terkini seputar kebijakan Bank Indonesia, dan tidak jarang kami melakukan rutin mengadakan semacam kuis yang berhadiah menarik. Jadi bisa dilakukan follow terhadap Instagram, Facebook, Twitter, maupun YouTube Bank Indonesia. Lalu tadi sudah saya bahas mengenai on air, lalu apa yang kategorikan off air? Off air adalah layanan di mana kita melakukan edukasi secara langsung. Ini biasanya kami lakukan sebelum pandemi, yang mana kita agen bicara atau agen kontak center melakukan edukasi kepada masyarakat. Program public visit atau kunjungan secara rutin biasanya kita lakukan setiap hari Selasa dan Kamis. Pesertanya biasanya dari kalangan akademisi seperti mahasiswa ataupun siswa SMA ataupun SMP. Lalu program tahunan adanya edukasi melalui ke kampus-kampus atau ke kalangan mahasiswa, yang mana kita mengangkat tema sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Contohnya beberapa tahun sebelumnya kita melakukan edukasi ke kampus atau BI Goes to Campus dengan mengangkat tema QRIS atau QR Indonesian Standard, yang mana untuk edukasi tersebut kita juga menyesuaikan dengan cara-cara kekinian yang sesuai dengan milenial inginkan, misalnya dengan mengadakan lomba blog maupun video 1 menit. Dan kita juga setiap adanya acara pameran atau expo, tidak jarang masyarakat juga mengunjungi booth Bank Indonesia untuk mengetahui seputar kebank sentralan atau kebijakan atau pengaduan yang mereka alami. Dan kami pun untuk setiap tahun juga support terhadap acara-acara seperti BI Peduli Mudik, yang mana menyediakan penukaran uang saat Lebaran, menyediakan edukasi seputar edukasi terhadap ciri keaslian uang dan sebagainya. Lalu Bank Indonesia siapa yang menghubungi atau siapa yang akan menjadi pelanggannya? Kalau di kontak center lain, pelanggan ataupun customer itu sering disebut dengan nasabah atau pelanggan. Namun kita memiliki sebutan khusus untuk layanan di bicara sendiri, kita sebut dengan stakeholder. Stakeholder kita ini dari berbagai kalangan. Ini seperti yang kita klasifikasikan, misalnya dari kalangan publik, akademisi, media, perusahaan, perbankan, konsultan hukum, embassy, ataupun government institution. Dan Bapak Ibu mohon berkenan sedikit cuplikan video mengenai kontak center bicara.
selamat pagi dengan Indonesia selamat pagi dengan Rian bisa saya bantu. Bank Indonesia selamat pagi dengan Indi bisa saya bantu. Bank Indonesia selamat pagi dengan Tia bisa saya bantu. Rumah kami adalah rumahmu. Senyummu adalah semangat kami dalam melayani. Ilmu yang kami dapatkan adalah motivasi yang datang darimu. Di rumah kami, yang juga rumahmu, perbedaan ada, agar kita bisa saling berbagi. Berbagi semangat yang kami berikan untukmu. Dan berbagi indahnya bersama keluarga di sini. Ya, di sini pelayanan mengikat kami dalam kebahagiaan yang nantinya bisa kami berikan kepadamu. Inilah rumah kami, kontak center Bank Indonesia 131. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video seputar cuplikan bagaimana tentang kontak center kami di Bicara. Mungkin nanti jika ada kesempatan atau setelah pandemi, bisa mengunjungi kami secara langsung di Jalan Ahmad Tamrin nomor 2 di Komplek Perkantoran Bank Indonesia. Baik, saya mulai saja untuk materinya. Sebelum saya memulai materi presentasi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Utri Utami. Saya Quality Assurance di Bicara 131. Semenjak saya bergabung di Bank Indonesia di tahun 2017 sebagai Quality Assurance. Dan untuk pengalaman saya mengikuti ajang kontak center di The Best Contact Center saat sebelumnya, itu pertama kali saya mengikuti lomba di tahun 2018 untuk kategori Quality Assurance. Pada kesempatan pertama tersebut, saya berhasil mendapat medali gold. Lalu di 2019 saya istirahat, tidak mengikuti, baru ikut lagi di tahun 2020 di kategori Best of the Best Support. Alhamdulillah juga memperoleh medali gold. Dan untuk saat ini saya akan bercerita tentang seputar quality assurance. Sebelum saya lanjutkan materinya, saya ingin mengetahui pandangan Bapak Ibu atau sahabat ICCA, satu atau dua kata menurut Bapak Ibu, quality assurance itu sebagai apa? Boleh Bapak Ibu menjawab melalui kolom chattingnya. Jadi misalnya, apakah sebagai polisi, sebagai public enemy, atau boleh, saya ingin mengetahui persepsi kita atau persepsi pada umumnya mengenai quality assurance. Boleh di kolom chat. Wow, Satgas COVID, polisinya kontak center, Punisher, pengawas, banyak juga ya. Polisi, oh Sapam, juri Indonesian Idol, luar biasa.
guru BK, hakim, ya ampun. Banyak sekali. Cuman kalau saya lihat dari beberapa komen teman-teman atau sahabat ICCA, untuk pengertian atau persepsi terhadap quality assurance, mungkin ini pada rata-rata pada quality assurance ya, bukan agent. Jadi pada alhamdulillah positif ya, dalam artian biasanya kan dianggap sebagai orang yang mencari kesalahan, orang yang public enemy, dalam artian ya ibaratnya nggak pengen agentnya bahagia lah ya. Tapi kalau dari sisi kita sebagai quality assurance, tapi sejauh ini sih agent-agent bicara menganggap quality assurance itu sebagai teman atau sebagai tempat pelipur lara untuk mendapatkan improvement. Jadi sudah tergeser maknanya menjadi makna yang lebih baik. Karena pada dasarnya quality assurance adalah garda terdepan bagi agent untuk memastikan pelayanan agent ke masyarakat maupun pada nasabah atau customer agar lebih terjamin terhindar dari resiko-resiko operasional, baik itu resiko hukum, resiko hukum, resiko finansial atau risiko lainnya. Dan tentunya menurut saya mungkin Bapak Ibu yang menjadi quality assurance yang sudah menjalankan peranannya sebagai quality assurance di perusahaan masing-masing ini sudah menjalankan sesuai, karena untuk quality assurance pada contact center ini bisa disesuaikan sesuai dengan bisnis proses perusahaan dan contact center masing-masing. Pada saat ini contact center di Indonesia memiliki bisnis proses yang berbeda-beda. Jadi nanti jika saya melakukan sharing, mungkin jika bisa diterapkan atau sudah diterapkan di contact center masing-masing bisa disesuaikan. Saya lanjutkan ya. Sebelumnya terima kasih untuk partisipasinya, sudah menjawab seputar apa itu quality assurance. Saya lanjutkan. Peranan saya sebagai quality assurance, dibicara itu ada 3 tahapan. Yang pertama saya melakukan monitoring, lalu melakukan assessing, lalu improving. Ini adalah tugas basic ya para quality assurance pada umumnya, baik di contact center yang saya bekerja saat ini maupun di contact center pada umumnya. Nanti detail baik itu monitoring, assessing maupun improving akan saya bantu jelaskan. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Pada ICCA sebelumnya di 2017 kita kita disarankan atau menyebutkan apa saja kompetensi yang dimiliki oleh seorang quality assurance. Ini sebenarnya kompetensi itu banyak, tapi ini saya highlight ada tiga yang menjadi concern. Yang pertama, kompetensi yang wajib banget yang harus dimiliki oleh seorang quality assurance adalah kemampuan dalam product knowledge. Karena di Bank Indonesia sendiri, itu produk kami berupa regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan setiap bulan itu hampir lebih dari 60 kebijakan baru, dan masih ada kebijakan yang masih aktif. Dan itu harus dipahami dan dikuasai oleh agent agar tidak menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat untuk pengaplikasian kebijakan tersebut. Jadi untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh agent kami itu tepat sasaran, tentu sebagai garda terdepannya agent, kami melakukan untuk seorang QA harus memiliki kemampuan product knowledge yang mana lebih tahu terlebih dahulu daripada agent. Selanjutnya, kemampuan dalam hal analisa. Untuk hal analisa ini berfungsi untuk interaksi dalam proses bagaimana kita menganalisa sampel yang kita lakukan kepada agent, baik agent yang terdapat ketidaksesuaian maupun agent yang sudah melakukan atau memberikan informasi yang sesuai. Lalu kemampuan dalam hal komunikasi. Komunikasi pastinya sudah dimiliki atau setiap orang memiliki kemampuan komunikasi masing-masing. Namun komunikasi yang saya maksud dalam kompetensi sebagai QA ini adalah komunikasi yang positif dalam interaksi kepada agent. Misalnya ketika menemukan ketidaksesuaian, kita menggunakan kalimat atau bahasa yang positif, tidak menyudutkan, menuduh, atau memberi
ketidaksesuaian tapi tidak memberikan solusi. Untuk itu, dengan adanya komunikasi yang baik antara QA dan agent, untuk gap antara QA dan agent itu dapat terhindari. Dan saya bahas untuk peranan seorang QA. Untuk yang pertama, melakukan monitoring. Di Bicara, saya melakukan monitoring karena kita di Bicara sendiri kontak centernya ini adalah small contact center. Jumlah agentnya juga tidak terlalu banyak, kurang lebih 30. Namun untuk quality monitoring score, kita melakukan monitoring terhadap seluruh layanan untuk satu quality assurance, misalnya memonitoring inbound, email, sosial media. Dan kita pun memiliki masing-masing parameter penilaian di masing-masing kanal, baik inbound, email, maupun sosial media. Lalu di tahap assessing, untuk proses ketika kita sudah melakukan monitoring, untuk memastikan untuk laporannya kita menuangkan penilaian-penilaian tersebut melalui quality monitoring score, yang mana kita melaporkan sampel yang kita lakukan kepada agent itu dilaporkan ke operasional setiap minggunya. Lalu untuk lakukan memastikan informasi-informasi terkini dikuasai atau agent sudah ketahui atau calls yang jarang ditanyakan, biasanya quality assurance melakukan mystery call. Dan untuk quiz, kita untuk memastikan agent update terhadap product knowledge dan minat untuk kreativitas agent ini dapat disalurkan, ini kita biasanya memberikan quiz. Quiznya itu bisa berupa pertanyaan dalam bentuk sharing case, artikel yang mana misalnya kebijakan Bank Indonesia bisa dilakukan ditulis melalui artikel sesuai dengan bahasanya masing-masing, dan juga kita mengikuti cara-cara kekinian melakukan quiz, membuat vlog ataupun video 1 menit yang mana bisa diupload di sosial medianya masing-masing. Lalu di tahap improving, untuk seorang QA, kita apabila menemukan ketidaksesuaian atau sudah menemukan agent yang konsisten dalam melakukan pelayanan yang prima, tentu perlunya kita melakukan improving. Misalnya, dengan ini pasti sudah dijalankan di contact center pada umumnya. Namun, mungkin setiap QA memiliki treatment-nya yang beda-beda. Jika saya melakukan coaching, ini misalnya proses coaching kita lakukan one-on-one antara QA dengan agent. Namun proses ini, misalnya agent melakukan kesalahan. Namun ketika melakukan kesalahan, itu kalau saya waktu memberikan coaching, saya akan menyuruh agent untuk mereview calls-nya, lalu menanyakan apakah ada kesalahan yang dia lakukan atau tidak. Tapi tidak langsung memberikan kesalahan yang dia lakukan dengan cara bertanya. Misalnya, apakah kamu di dalam call tersebut menemukan kesalahan? Misalnya jika agent menyatakan, oh tidak, paling cuma tidak cheerful atau kurang gali informasi. Misalnya dia menemukan, padahal di call tersebut misalnya ada ketidaksesuaian. Berarti saya dapat menganalisa bahwa agent ini memang kurang menguasai produk knowledge tersebut karena beliau tidak mengetahui kesalahan yang dia lakukan. Tapi kalau responnya agent misalnya, oh iya saya salah menginformasikan A, B, C. Berarti ketika dia melakukan interaksi dengan stakeholder, terjadi bukan dia tidak menguasai product knowledge, melainkan dia kurang fokus saat calls berlangsung. Jadi nanti sebagai QA, tadi kan ada teman-teman bilang QA itu seorang dokter. Benar, kita sudah menganalisa nih penyakitnya agent, kurang fokus. Jadi apa nih yang kita bisa memberikan improvement kepada beliau agar kedepannya bisa fokus, tidak terjadi kesalahan yang sama. Tapi kalau misalnya kita temukan ternyata penyakitnya ini adalah kemampuan produk knowledge-nya yang kurang, perlunya dibanyakan knowledge sharing kepada agent tersebut dengan materi-materi produk knowledge tersebut.
Contohnya seperti itu. Dan di akhir coaching tentu sama semuanya, kita akan mengisi form komitmen untuk improvement agent ke depannya. Lalu improvement selanjutnya adalah knowledge sharing. Tadi sudah saya singgung, karena produk knowledge Bank Indonesia ini adalah peraturan yang mana stakeholder kami menghubungi kami, ini menanyakan atau berkonsultasi tentang kebijakan Bank Indonesia. Tidak jarang yang dia tanyakan itu akan diaplikasikan ke bisnis proses perusahaannya, sehingga kami pun harus menginformasikan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh satker terkait. Jadi knowledge sharing biasanya diberikan kepada agen bicara, baik agen maupun seluruh anggota yang ada di bicara. Itu biasanya kita diberikan knowledge sharing dari si pembuat kebijakan di departemen terkait Bank Indonesia. Lalu improving yang terakhir itu adalah kalibrasi. Kalibrasi di bicara, kita ini ada 2, yang mana kita melakukan kalibrasi secara internal sesama QA, kita persamakan persepsi, agar apabila kita melakukan penilaian antara QA satu dengan yang lainnya, tidak terjadi kesalahan atau perbedaan persepsi dalam proses penilaian. Lalu kita juga rutin melakukan kalibrasi kepada operasional yang mana dihadirkan oleh ada perwakilan agent, team leader, SPV, dan lainnya untuk melakukan review terhadap calls, memastikan untuk proses improvement juga kepada QA dalam proses penilaian. Apabila nanti kita menemukan parameter penilaian misalnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pelayanan saat ini, sudah tidak relevan, bisa kita lakukan diskusi persamaan persepsi dalam hal untuk penyamaan parameter kembali. Lalu ini berikut tips saya yang saya paparkan di tahun lalu dalam proses ICCA dalam program saya melakukan perbaikan atau mencapai tujuan bersama, yaitu survei kepuasan pelanggan, nilai quality monitoring score agent. Jadi ini beberapa tips. Yang pertama itu saya namakan zero mistake. Zero mistake maksudnya ini adalah berhubungan dengan product knowledge. Jadi karena saya ulangi kembali, karena kita ini di bawah yang membawa nama besar Bank Indonesia, tentu kesalahan ini sangat-sangat kita hindari. Untuk mencapai tersebut, ini kita perlu kerjasama dalam hal misalnya melakukan product knowledge yang zero mistake ini terjadi dengan cara knowledge sharing. Jadi knowledge sharing ini saya bagi beberapa kriteria. Pertama, saya beri namanya spider learning, di mana nanti saya seorang QA menunjuk satu agent role model yang berdasarkan nilainya bagus, product knowledge-nya bagus, itu nanti akan menunjuk 2 orang temannya untuk belajar bersama seputar peraturan dan kebijakan Bank Indonesia, karena sudah terbukti kan apabila kita melakukan sharing terhadap rekan kerja kita atau teman dekat kita, itu knowledge atau pelajaran atau ilmu-ilmu yang disampaikan itu lebih cepat ditangkap atau dimengerti dibanding dijelaskan dengan orang lain. Jadi menurut saya spider learning ini efektif untuk meningkatkan product knowledge agent. Lalu untuk mencapai zero mistake ini lagi, saya juga mengadakan namanya couple learning. Couple learning ini karena Bank Indonesia ada memiliki 3 pilar, dan salah satunya misalnya couple learning saya lakukan. Agent A menguasai bagian sistem pembayaran, agent B menguasai bagian sistem moneter. Jika agent A dan agent B melakukan sharing, menghasilkan 2 agent menguasai dua pilar, yaitu sistem pembayaran dan sistem moneter. Jadi dengan cara demikian, makin banyak agent menguasai product knowledge, makin spesifik dan makin rendah tingkat kesalahan yang diinformasikan agent kepada stakeholder, sehingga berdampak ke nilai survei kepuasan pelanggan, nilai quality monitoring score-nya menjadi meningkat. Lalu tips saya yang kedua, ini adalah reward coaching.
Ini reward coaching bukan seperti coaching-coaching pada umumnya untuk proses improvement, tapi ini semacam bonus kepada agent untuk melakukan atau untuk diberikan sesi spesial kepada agent untuk melakukan sharing, atau agent diberikan motivasi, tip and trick seputar quality assurance. Tidak jarang juga bisa kita nanti rekomendasikan menjadi the next QA selanjutnya. Dan bagi agent-agent terbaik yang sudah memenuhi nilai-nilai yang bagus terhadap pelayanan, kita berikan apresiasi seperti misalnya King or Queen QA of the Month. Misalnya seperti itu, di samping memang secara operasional ada apresiasi seperti best agent ataupun best employee. Cuman kita dari sisi QA juga memberikan apresiasi khusus, misalnya yang tadi saya jelaskan. Lalu untuk tips yang kedua adalah QA survey. Ini berfungsi untuk bahan improvement sebagai kami seorang QA, dan siapa yang akan menjadi partisipasi untuk survei ini, yaitu stakeholder kami, yaitu para agent. Agent akan melakukan survei terhadap bagaimana proses penilaian kami dalam memberikan solusi, dalam memberikan rekomendasi, dan tingkat objektifan kita. Jadi nanti data-data atau proses survei ini dapat kita ketahui sejauh mana agent menilai seorang QA, sejauh mana agent mengikuti instruksi-instruksi atau tips yang sudah kita berikan ketika kita melakukan coaching agar diterapkan ke operasional atau saat melakukan interaksi pada stakeholder. Dan yang terakhir itu adalah calibrator scoring. Ini juga berfungsi untuk kita. Calibrator scoring ini fungsinya yaitu orang yang melakukan penilaian dinilai terlebih dahulu. Jadi semacam sertifikasi kepada seorang QA. Fungsinya apa? Untuk tingkat keindependenan, kinerja QA yang semakin bagus karena prosesnya ini memiliki sertifikasi atau standar khusus, di mana nanti akan ada sertifikasi rutin sekali, misalnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung kebutuhan. Mungkin sekian materi yang saya berikan. Sebelumnya, apabila ada salah, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Suci atas pemaparannya. Ya, terima kasih Mbak. Mbak Suci, kita ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Yang pertama dari Mbak Trisetia Puspitasari dari Bank Mandiri. Beliau nanya terkait apa sih tantangan terbesar sebagai quality assurance di Bicara 131 dan gimana cara mengatasinya? Silakan Mbak Suci. Tantangan terbesar, Bu. Nanti kalau dibilang nggak ada, dibilang sombong ya Mbak. Sebenarnya pasti ada ya tantangan itu. Cuman kita tergantung kita aja menyikapinya itu menjadi hal yang besar atau hal yang biasa saja. Cuman untuk tantangan kami untuk memotivasi ke depannya, mungkin dikarenakan kita produk knowledge-nya atau di Bicara itu kita sifatnya dalam tanda kutip dinamis ya Mbak, dalam artian calls-nya nggak berulang, pasti akan beda-beda pertanyaannya, tapi bukan berarti tidak ada pertanyaan yang mudah atau easy ya, dalam artian kita ini agent sebagai advisor kepada stakeholder. Jadi pertanyaan-pertanyaannya stakeholder A dan stakeholder B belum tentu benar, belum tentu sama. Jadi tantangan dari kami melakukan penilaian itu dari sisi mengasah ke tingkat analisa agent dalam melakukan solve terhadap permasalahan stakeholder gitu. Jadi nanti untuk apakah kebijakan misalnya kebijakan untuk sistem pembayaran ini bisa diterapkan di perusahaannya atau tidak, seperti itu, Mbak. Jadi tantangannya adalah mengasah analisa agent dalam case-case yang ada di Bicara. Oke. Gimana Mbak Trisetia? Apakah sudah menjawab? Iya, mungkin sudah ya Mbak ya. Kita lanjut aja ke Terima pertanyaan. kasih Mbak. Siapa tadi Mbak? Mbak Trisetia.
Terima Mbak kasih Suci, Mbak Ya, Suci sebaiknya sih itu kan ada bagaimana cara mengatasi. apa? Tadi ini kan ada bagaimana cara mengatasinya. Kalau nggak salah tadi baru diinformasikan adalah tantangannya adalah mengasah. Tapi gimana mengatasinya kayaknya belum dijelaskan deh Mbak. Oh, Apa itu saya luput ya? oh gitu. Oh ya, baik Mbak Tri dari Bank Mandiri. Terima kasih ya Ini Mbak. saya tadi. Siapa? Maaf. Nggak, saya nanggapin dari Mbak Tri aja ini. Saya bagian. Oh iya. Ya ya. Terima kasih Mbak. Saya lanjutkan ya. Untuk mengatasinya sebagai seorang QA, kita sering melakukan sharing case kepada agent atau sering melakukan random call, melakukan review bersama untuk calls, dan juga bisa melakukan atau kita mengundang satker yang membuat kebijakan tersebut, yang mana calls tersebut sedang sedang banyak dipertanyakan di kontak center bicara. Lebih ke kayak gitu sih Mbak. Sebelumnya terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Renata atas tanggapannya. Kita lanjut ya Mbak ya. Adam dari Mbak Anita nih dari BCA. Oke, saya bacakan saja ya Mbak Suci ya. Ya, boleh. Mbak Suci, gimana caranya menepis tanggapan atau penilaian orang-orang terhadap quality assurance yang selalu dianggap polisi atau burung gagak? Silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih Mbak Anita atas pertanyaannya. Untuk ya tadi seperti yang tadi saya bilang, kita ada kebetulan adanya survei, adanya calibrator scoring itu sudah cukup membantu untuk menghilangkan persepsi negatif pada agent. Di samping itu kita juga harus bersikap profesional, baik itu yang kita nilai itu teman kita sendiri maupun bukan. Jadi kalau sudah dalam konteksnya pekerjaan ya profesional aja, seperti itu Mbak. Iya, gimana Mbak Anita? Apakah sudah terjawab? Semoga terjawab. Mbak, tadi jawaban Mbak Suci kayaknya nyambung ke pertanyaan aku deh. Gimana tetap menjaga profesionalitas itu gitu? Maksudnya bagaimana dari tim QA itu bisa memastikan reviewernya itu profesional gitu? Apa yang dilakukan Mbak Suci? Ya. Jadi biar mumpung nyambung ya. Iya. Biar nanti nggak diulang-ulang. Oke. Ya, terima kasih Kak Lisbeth untuk pertanyaannya. Jadi untuk dari kita sendiri, kebetulan kita apabila kita melakukan penilaian atau kita melakukan kalibrasi, melakukan penilaian, kita dilakukan verifikasi dulu, dalam artian dites dengan calibrator scoring, di mana kita dinilai oleh tim independen, biasanya itu dari pihak atasan kita, dan memiliki standar penilaian tersebut. Apabila kita lulus, berarti kita sudah dikategorikan certified dalam melakukan penilaian dari kalangan internal kita. Jadi dari pihak lain pun sudah memastikan bahwa kita yang memang layak untuk melakukan penilaian, dalam artian kita bersikap penilaian tersebut kita tidak istilahnya sertifikasi kita ini tidak terabaikan, dalam artian kita karena sudah ada standarnya, seperti itu Kak Lisbeth. Oh, tapi itu kan dilakukan di awal aja ya. Sementara kan pekerjaan dilakukan QA ini kan berkala. Karena yang namanya masih manusia yang menilai pasti ada unsur subjektivitas. Tapi gimana meminimalisir itu gitu. Dan ini QA-nya pasti kan dari agent juga sebelumnya ya. Iya. Mbak Suci, ya kan dari agent ya. Nah, gimana tuh kalau misalnya memastikan bahwa ketika dia menilai temennya misalnya gitu. Maksudnya, oke, kalau certified itu kan mungkin lebih kepada menilai kompetensi atau kemampuan ya, bahwa dia sudah bisa menilai dengan benar. Tapi bagaimana memastikan bahwa ketika dia menilai temannya, ketika dia menilai anak-anak dari timnya yang dulu, misalnya kayak gitu loh Mbak. Ada nggak sih proses secara berkala yang dilakukan sama tim QA untuk memastikan bahwa apa yang penilaian dilakukan itu memang betul-betul objektif.
gitu ke agent-agent. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Karena gini, tadi saya sempat jelaskan kalibrator scoring atau certified itu dibicara kita lakukan berkala per 3 bulan atau 6 bulan. Jadi nanti kalau misalnya kita standarnya sudah sesuai, kita lanjut nih untuk melakukan penilaian. Jika misalnya kita tidak lolos atau tidak passing grade, itu kita disekolahkan dalam tanda kutip, kita melakukan tetap di posisi QA tapi tidak melakukan penilaian, namun menggali tentang product knowledge. Dan seperti tadi Kakak jelaskan, memang untuk proses menjadi QA memang melalui jenjang karir yang sebelumnya memang menjadi agent, di mana agent tersebut rekan, tim, atau bahkan mungkin ada TL kita yang anggota timnya juga ibaratnya udah dekat dalam hubungan sosialnya ya. Cuman dalam proses demikian tentu kita juga ada tahapan-tahapan yang mana batasannya misalnya karena dibicara ini nggak bisa dalam artian menghindari bukan tim untuk dinilai, karena kan kita kontak senternya kecil, pasti akan bertemu dengan orang itu aja Kak. Jadi proses untuk validasinya, paling penilaian kita nanti akan direview kembali oleh bagian terkait kita untuk memastikan apakah proses penilaian kita ini sesuai atau ada tingkat kesubjektivitasannya, lebih ke kayak gitu. Maksudnya leadernya dari reviewer itu gitu ya, Leader memverifikasi lagi ya. Benar Kak. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lisbeth. Kita lanjut ya Mbak ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama nih Mbak. Ada dari Mbak Renata terkait jumlah agent. Kemudian dari Mbak Silva juga ada dari berapa jumlah agent per channel-nya. Silakan Mbak. Untuk jumlah agent, untuk pertanyaan itu aja Mbak, jumlah agent di jumlah agent per channel dan berapa orang quality assurance-nya? Oh, kalau kita kan kontak centernya kecil ya, kalau dibilang kita quality assurance-nya cuma 2 Mbak, agentnya. Untuk inbound ada 12, untuk email kita ada 4, untuk medsos kita ada 3, visitor online atau customer service 1. Oke, berarti memang masing-masing channel itu cukup sedikit ya Mbak ya jumlah agentnya ya. Dan kebetulan kita nggak 24 jam office hour, jadi untuk calls pun tidak sepadat kontak center besar pada umumnya Mbak. Jadi untuk calls-nya masih bisa di-handle. Oke. Ada pertanyaan lanjutan nih Mbak dari Mbak Silva. Gimana sih cara bicara 131 mengasah kemampuan analytical dari masing-masing quality assurance-nya? Mungkin tadi ya certified itu ya Mbak ya atau gimana? Itu salah satunya. Dan yang kedua, kita pun juga memperlakukan diri kita seperti agent, dalam artian kita tetap mengasah kemampuan product knowledge. Kita juga ikut dalam proses kuis yang diadakan oleh manajemennya Bank Indonesia. Terus kita juga melakukan sosialisasi yang dilakukan langsung ke masyarakat itu bisa kita terapkan kepada agent ketika melakukan pelayanan. Karena kan ketika kita bertemu misalnya dalam proses layanan publik, edukasi publik, kita langsung bertemu keluhan pada masyarakat. Nanti ketika ada pertanyaan melalui telepon, kita pun bisa melakukan sharing kepada agent maupun kepada rekan QA lainnya terhadap case-case yang ada di bicara. Oke, jadi begitu cara mengasah kemampuan analytical dari masing-masing quality assurance. Baik. Itu menurut saya, tapi quality assurance yang lain mungkin beda treatmentnya, Mbak. Oke. Baik, kita lanjut dari Mbak Renata nih. Berapa NOE yang dinilai, bagaimana penilaiannya, pakai sistem atau random sampling manual oleh quality assurance? Badiah, mohon maaf, saya Badiah ya, bukannya Renata. Oh, ini tulisannya di ini ya. Oh, itu Renata. Oke, terima kasih. Dari mana Mbak Badiah? Dari JNE kayaknya. Dari JNE, oke. Silakan. Number of evaluation-nya berapa? Untuk jumlah untuk per kanal sendiri
Itu misalnya untuk proses di inbound, satu agent itu kita melakukan sampel per minggu ya, 5 untuk recording yang mana kita lakukan di hari berikutnya setelah interaksi. Lalu proses live monitoring kita melakukan di hari yang sama untuk satu minggu. Kalau untuk email, 1 minggunya itu kita menyampel 20 sampel, medsos juga, dan visitor online 5 sampel. Visitor center sebelumnya 5 sampel setiap minggu. Jadi laporan kita weekly. Dan proses aplikasinya kita menggunakan aplikasi NICE sama CRM untuk aplikasi melalui email maupun medsos. Karena kita bicara baik melakukan respon sosial media maupun email itu udah langsung dengan CRM. Tapi formnya sudah langsung di aplikasinya atau di aplikasinya hanya recording aja? Untuk recordingnya saja, cuman aplikasinya kita masih menggunakan form biasa. Masih pakai Excel. Iya. Excel manual berarti ya? Iya benar. Yang melakukan report atau reporting, rekapitulasi adalah QA-nya langsung atau ada bagian lain? Nanti kita melakukan report, tetap kita melakukan proses report dari kita itu data mentahnya nanti akan diolah ke pihak oleh bisnis analis yang akan nanti didistribusi kepada layanan kontak center untuk dijadi bahan review di meeting bulanan. Oke, boleh di-show nggak Mbak untuk formnya seperti apa sih kalau yang dipakai di BI? Ya, kebetulan saya nggak bawa di sini Mbak. Oh ya udah. Maaf ya Mbak. Makasih ya. Iya. Oke. Mbak Suci. Iya. Boleh tadi diulang untuk aplikasi yang digunakan tadi selain CRM apa Mbak? NICE, aplikasi NICE kita. Oke, itu untuk ininya ya, samplingnya ya? Recording, iya. Oke. Kalau untuk yang WIC-nya bagaimana? Apakah video atau hanya apa? Karena kan kalau WIC dia melayani langsung ya? Iya sih. Kalau itu kalau misalnya visitor online itu kita sistemnya tandem Mbak. Jadi kita langsung berada di lokasi dalam artian karena kita belum memiliki fasilitas video dan untuk proses customer kita pun terbatas dalam artian tidak ramai, tidak setiap bulan atau bagaimana. Jadi kita ada prosesnya melakukan sampling random kepada agent yang mana nanti kita akan melakukan review secara tandem atau melakukan review ketika secara live langsung kepada agent tersebut dan customer. Untuk pembagian tugasnya antara 2 QA itu bagaimana? Apakah semua dibagi rata sama atau bagaimana? Rolling, dibagi rata, Mbak. Jadi sama. Jadi misalnya nih Mbak Suci menangani 5 agent, yang satunya berapa? 5 agent juga gitu-gitu. Iya, dibaginya. Kalau untuk WIC kan tadi ada 5 penilaian tuh per minggu. Itu 5-nya misalnya di Mbak Suci semua, nanti minggu depannya baru rekannya atau bagaimana? Iya, seperti itu Mbak. Jadi 1 minggu itu tidak memiliki 2 reviewer, tapi seminggu di reviewer 1, seminggunya di reviewer lainnya. Kalau untuk di WIC kan kita nggak tahu nih kapan customer datang. Nah, si QA-nya sendiri untuk bisa tandemnya itu gimana? Jadi untuk di layanan seharian dia nungguin atau gimana? Jadi gini, untuk di layanan visitor center atau customer service itu ada meja khusus untuk QA. Jadi sembari ada customer datang, QA bisa melakukan proses sampling lainnya di meja yang berada di layanan visitor center tersebut. Tapi mejanya, saya sih belum pernah datang ya. Mejanya itu visible atau kelihatan oleh si customer atau bagaimana ya posisinya? Mungkin bisa diperlihatkan. Kalau mejanya QA yang ada di visitor online itu tidak terlihat, cuman tidak, karena kan untuk melakukan proses konsultasi melalui visitor center itu ada petunjuknya yang langsung tertuju kepada customer service-nya. Jadi nanti customer langsung ke meja customer service, sedangkan meja
meja QA itu jauh dari customer service. Jika nanti sudah ada customer yang datang atau stakeholder yang datang, nanti QA melakukan proses penilaiannya dari jarak dekat ke mejanya customer service tersebut. Oh, jadi kalau ada customer datang baru QA-nya menghampiri gitu ya? Iya, tapi itu. Dia nungguin aja seharian gitu. Kalau misalnya nggak ada customer datang lah. Tapi kan dia sudah ada meja untuk menyelesaikan tugas yang lainnya. Jadi ada dua disambi ya. Oke. Kasih ya Mbak Suci. Iya, sama-sama Mbak. Oke, terima kasih nih Mbak Badiah terkait pertanyaan-pertanyaannya nih yang sangat bikin detail banget kayaknya dari Bank Indonesianya. Mbak Suci, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama saya lewatkan karena sudah terjawab juga di pertanyaan sebelumnya. Ini ada dari Mbak Lulu dari Icon Plus. Mbak Suci, gimana sih cara membangun motivasi diri pada seorang agent di saat agent tersebut merasa stuck dengan kemampuan dirinya sehingga tidak memiliki keinginan untuk melakukan perbaikan yang lebih baik? Gimana Mbak Suci? Silahkan. Kalau motivasi tergantung ya Pak, motivasinya ini dikarenakan apa? Karena kan di Bicara kita juga ada tim trainer, ada tim HR-nya. Jadi kami pun berkolaborasi untuk menambahkan semangat agent dalam proses. Di samping tim leadernya juga memberikan semangat ya, tapi dari sisi QA paling kita memberikan semangat dari sisi pelayanan atau kualitas pelayanan dia saat online saja Mbak, dalam artian misalnya melakukan role play atau memberikan contoh-contoh calls yang baik, lebih ke kayak gitu sih Mbak. Cuman kalau motivasi secara udah personal atau bagaimana, itu mungkin bagiannya dari pihak tim leadernya atau dari pihak HR, itu mungkin. Terima kasih Mbak. Oke. Gimana Mbak Lulu? Tadi pertanyaannya lumayan ya. Sangat bikin ini ya Mbak ya, hangat gitu tubuh tiba-tiba. Oke, kita lanjut aja. Ada dari pertanyaan Mas Ilham nih dari Persada Mbak Suci. Sebagai quality assurance, apa saja sih do's and don'ts-nya menurut best practice-nya Mbak Suci? Kalau dosnya ya, kalau seorang QA udah otomatis tadi profesional, independen, terus tidak hanya memberikan temuan atau ketidaksesuaian, tetapi juga memberikan solusi yang jelas. Terus ya basic sih Mbak, cuman yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh ngejat atau tidak boleh subjektif. Itu sih Mbak, lebih dasar aja. Saya jadi blank. Gak apa-apa Mbak Uci. Semangat Mbak. Di sini diskusi sama teman-teman ICCA yang terima kasih sahabat ICCA. Quality assurance di Bicara 131 seperti apa gitu. Apa Mbak, maaf? Iya, pengen tahu aja quality assurance di Bicara 131 seperti apa nih teman-teman ICCA-nya gitu. Dulu tahun 2008 saya ngangkat tema ICCA saya, quality assurance itu seperti burung hantu, yang mana hanya mengabarkan berita yang jelek-jelek gitu kan. Terus kalau misalnya kita datang atau kita dilihat atau kita selip, QA ngapain nih, temuan lagi nih, kayak gitu. Bener banget. Seiring berjalannya waktu, hal itu mungkin sudah tidak lagi, karena kan QA tujuannya baik untuk memastikan agar agent ini tidak dikomplain oleh stakeholder. Jadi untuk kepuasan bersama juga tanggung jawab bersama. Jadi agennya mendapatkan survei yang bagus, juga kepuasan tersendiri nih kepada QA yang melakukan penilaian, karena alhamdulillah diterima juga oleh masyarakat, lebih kayak gitu sih Mbak.
Oke. Memang terkadang yang kita inginkan itu nggak sesuai dengan harapan kita ya Mbak. Kita pengennya biar agentnya lebih baik, kayak gitu. Tapi ternyata dianggapnya sebagai polisi lah, guru BK lah, kayak gitu. Mbak Suci, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Rekan-rekan, ini pertanyaan modelnya mirip-mirip. Saya gabungkan saja ya. Iya, kita lanjut. Ada dari Mbak Ika dari Bank Mandiri. Bagaimana cara quality assurance di Bank Indonesia agar tetap produktif saat WFH? Silakan, Mbak Suci. Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Untuk kebetulan nih kita di bicara memang kita mematuhi banget nih untuk 25% untuk kehadiran operasional baik di bicara maupun all BI ya Mbak. Saya untuk di agent pun ada yang online dari rumah, pun ada yang menyempel dari rumah, baik nanti di split ke kantor. Jadi proses selama WFA kita tetap sama seperti di kantor Mbak, karena kita difasilitasi aplikasi yang mana aplikasi tersebut sama seperti kita bekerja di kantor, misalnya bisa akses MICE, akses CRM. Jadi produktivitasnya jika ditanya selama pandemi maupun tidak, itu sama aja, bedanya di rumah ya lebih fleksibel dalam artian waktunya lebih banyak, jadi lebih fokus, dan di kantor pun demikian. Jadi untuk selama WFA dalam artian ini kita produktif karena sampel ataupun proses reporting kita juga tidak tertunda seperti tertunda kala yang normal gitu Mbak. Jadi sama aja. Berarti tidak ada penurunan produktivitas ya Mbak ya selama WFA ini ya Mbak ya? Jadi paling metode-metodenya saja yang berubah. Dulu misalnya kuis kita tatap muka atau ramean, sekarang kita kuisnya melalui online, bisa jadi melalui Kahoot, Quizizz, atau langsung submit artikel. Jadi kalau misalnya dulu kan kita memang kayak ada sharing case atau menjawab esai seperti itu, tapi sekarang disesuaikan melalui Zoom, atau dulu KS-nya bisa langsung one-on-one sampingan, sekarang via Zoom, lebih kayak gitu. Jadi waktunya sama, cuman metodenya aja yang berbeda. Untuk di rumah maupun di kantor itu alhamdulillah terakomodasi oleh Bank Indonesia. Beradaptasi lah ya Mbak ya, sistemnya ya Mbak ya? Iya. Oke, Mbak ada pertanyaan nih dari Mbak Vika dari BPOM, lebih ke sharing pengalaman Mbak Suci sih saat ditunjuk sebagai quality assurance untuk pertama kalinya. Nah, kebetulan saya dulu di quality assurance di Bank Indonesia, itu saya nggak mengikuti proses menjadi agent. Saya langsung ditempatkan langsung menjadi quality assurance. Jadi saya mengikuti proses rekrutmen Bank Indonesia, langsung saya diposisikan menjadi quality assurance. Jadi saya tidak, walaupun di tempat sebelumnya saya melakukan proses jadi agent langsung menjadi quality assurance, namun di bicara saya menjadi quality assurance. Nah, yang membuat saya atau waktu pertama kali menjadi quality assurance di bicara, tantangannya lumayan besar. Kenapa? Karena yang saya nilai untuk dari sisi product knowledge, mereka lebih menguasai dibanding saya, karena saya tidak dari posisi agent. Lalu seiring berjalan waktu, karena kita mengikuti sharing knowledge, terus saya sering mendengarkan berbagai jenis call, saya juga sering dibantu oleh rekan kerja, baik QA, team leader, dan lainnya. Ini saya dapat mengejar ketertinggalan saya dalam proses bagian dari bagian dari bicara, dan sampai dengan saat ini saya bisa melewati hal tersebut. Jadi otodidak ya Mbak ya? Kalau proses QA-nya sih kalau dibilang otodidak tidak, karena saya memiliki pengalaman sebelumnya. Cuman kalau dari bicara, karena memiliki product knowledge yang beda dengan sebelum yang saya bekerja, tentu saya harus mengulang dari awal lagi dalam proses penyesuaian, misalnya dengan bisnis proses yang ada di bicara, yang mana di bicara produk knowledge-nya berbeda sangat jauh dengan contact center yang lain, seperti itu Mbak. Oke, siap. Jessica, aku boleh tanya nggak Jessica? Boleh, silakan. Mbak Uci, ini ngomongin soal product knowledge nih, saya mau ngerangkum beberapa pertanyaan rekan-rekan ya.
Ada dari Mbak Desi, kemudian ada dari Aksa Finansial Indonesia, ada dari Mbak Dewi, JNE juga nanya terkait knowledge sharing ya Mbak. Jadi di sini Mbak Dewi nanyain seperti apa sih alur knowledge sharing ketika ada, kan kebetulan memang BI selalu terkenal ya, maksudnya selalu bilang di setiap sharingnya bahwa kebijakan yang ada di Bank Indonesia itu sangat banyak tiap tahunnya gitu. Jadi kalau misalkan ada kebijakan baru gitu atau ketentuan baru, alur knowledge sharing-nya di Bank di Indonesia itu seperti apa? Kemudian quality assurance-nya itu melakukan knowledge sharing kepada agent itu berapa kali sih sebulan gitu. Itu sih mungkin pertanyaannya. Nanti ada satu pertanyaan lagi, nanti boleh dijawab dulu terkait alurnya. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Mas Abdi dari AP1. Silakan Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih ya Mbak Alia pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya Mbak untuk alur. Tadi knowledge sharing, kita ini ada yang benar-benar dari programnya contact center, ada yang dari programnya quality assurance. Kalau programnya contact center, itu berlaku untuk all member bicara, dalam artian baik itu leader, SPV, maupun QA dan agent, itu melakukan knowledge sharing. Biasanya kalau untuk programnya yang contact center, misalnya Departemen Sistem Pembayaran mengeluarkan kebijakan, misal tentang uang elektronik. Terus untuk kebijakan tersebut akan dipublish misalnya sebulan atau beberapa minggu ke depan. Para pembuat kebijakan itu melakukan sosialisasi kepada kami terlebih dahulu, misalnya sharing tentang FAQ, dan untuk yang boleh dipublish ke masyarakat, mana yang informasi internal, lebih seperti itu sih Mbak. Dan untuk knowledge sharing tersebut, tidak hanya berhenti di situ saja, karena kan ini sifatnya dinamis. Nanti pihak departemen terkait tersebut memberikan kontak person untuk PIC yang dapat dihubungi apabila memiliki case-case khusus yang memerlukan saran atau jawaban dari si pembuat kebijakan. Karena untuk agent bicara tersebut bisa menginformasikan sesuai dengan FAQ yang sudah diberikan Satker. Namun jika informasinya itu adalah teknis dan memerlukan approval dari si pembuat kebijakan, itu kita harus berkoordinasi ke Satker tersebut. Itu dilakukan rutin apabila ada kebijakan baru atau ada case-case yang memang sering ada di bicara namun belum dapat terselesaikan atau belum sampai ke masyarakat dengan jelas informasinya. Dan untuk produk dan sharing knowledge contact center lainnya, kita melakukan briefing pagi atau knowledge sharing yang mana PIC-nya itu adalah para agent kami. Agent nanti melakukan sharing terhadap case-case yang dia terima selama ini, dan itu berlaku sebelum jam 8, karena operasional kita kan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi nanti dari jam misal setengah 8 atau 15 menit sampai setengah jam, itu 1 atau 2 orang agent kita melakukan knowledge sharing tentang case-case yang mereka dapatkan agar bisa nanti apabila rekan lainnya bisa mendapatkan case yang sama atau mirip-mirip, bisa menjadi bahan tambahan untuk produk knowledge mereka. Lalu untuk program knowledge sharing-nya yang dari versi QA, itu untuk memastikan agar agent tidak terjadi kesalahan, kita lebih mengerucut lagi Mbak. Jadi misalnya dari sisi QA ada data agent yang baik, agent yang bagus, nanti ditunjuk nih sebagai satu role model. Nanti dia menunjuk rekannya yang masih kurang, 1 atau 2, nanti dia akan berbagi, nanti QA akan mereview apa saja yang mereka pelajari. Nah, couple learning tadi, 2 agent yang bagus, dalam artian mampu di spesifik, misalnya sistem moneter, sistem pembayaran, nanti mereka akan sharing knowledge lagi. Hasilnya apa? 2 agent menguasai 2 pilar Bank Indonesia, sistem pembayaran dan sistem moneter. Lebih ke kayak gitu sih Mbak, dari sisi proses knowledge sharing. Oh, baik. Berarti kalaupun ada salah satu agent yang tidak punya progres terkait produk knowledge-nya, berarti temennya saling membantu ya Mbak? Iya, yang dengan program. Iya, dengan program Spider Learning tadi Mbak. Jadi kita tuh knowledge sharing-nya tuh ada global, ngerucut, lebih ke kayak gitu Mbak. Baik. Terus ada kemungkinan Mbak kalau
Iya. Maaf, aku boleh nyambung karena itu tadi pertanyaan dari aku, Mbak Iya. Suci, maaf. Boleh ya disambung sedikit, boleh ya? Ya, silakan Mbak Desi, maaf. Iya, makasih jawabannya Mbak Suci. Aku mau nanya sih, sharing sih sebetulnya gitu kan. Kalau di QA sana itu dibicara itu, apakah tim QA-nya pada saat merefresh knowledge sharing itu melakukan refreshment produk gitu. Ketika melakukan refreshment produk, siapakah yang membawakan? Apakah memang menjadi kewajiban dari si tim QA atau gimana? Karena kalau tadi aku dengar dari sharing dari Mbak Suci, yang melakukan sharing itu adalah agentnya gitu ya, bukan dari tim QA-nya. Nah, kalau bentuknya seperti refreshment produk, karena kayak di Aksa sendiri, produk tuh banyak banget gitu ya, dan otak kita kan juga pasti ada batasnya gitu kan, harus menghafal semua produk segala macamnya. Nah, kadang-kadang diperlukan juga pada saat refreshment produk. Pada saat refreshment produk itu yang mengambil alih siapa? Apakah tetap agentnya juga atau tim QA-nya gitu? Makasih, Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak untuk pertanyaannya. Untuk prosesnya tadi, untuk knowledge sharing sendiri, QA ini sebagai fasilitator saja Mbak. Untuk prosesnya memang kita memilih dari sisi yang expert, karena kita juga ada namanya solver internal, ada agent yang bisa kita jadikan role model, maupun dari satker yang memang si pembuat kebijakan. Jadi dari fungsi QA sendiri, ini kita ikut mereview terhadap apa yang sudah di knowledge sharingkan oleh teman-teman mereka. Jadi apabila sudah sesuai, nanti kita akan memberikan feedback apa yang perlu ditambah, apa yang sudah cukup diketahui oleh agent, lebih ke kayak gitu Mbak. Jadi kita sebagai fasilitatornya saja. Karena kan tadi kalau di programnya QA, kita melakukan knowledge sharing tadi, itu misalnya agent kita pilih tidak sembarangan agent, karena kita memilih berdasarkan proses assessment kita. Misalnya agent tersebut merupakan agent yang mampu di bidang yang dapat menularkan atau memberikan sharing kepada agent yang lain. Jadi nanti untuk agent-agent tersebut apakah mendapatkan insight yang bagus atau mendapatkan produk knowledge yang sesuai yang dijelaskan temannya apa enggak, nanti kita review kembali dengan cara misalnya melakukan sesi Q&A ataupun untuk melakukan quiz ataupun esai yang sudah dijelaskan sama teman-temannya. Lagi peran kita sebagai fasilitator serta menjadi reviewnya kembali atas proses knowledge sharing tersebut, Mbak. Oke, makasih Mbak Suci. Ya, sama-sama. Baik Mbak, boleh nggak Mbak satu lagi terkait knowledge sharing? Ini agent di Bank Indonesia pernah nggak sih mengalami kalau misalkan ada nama panggilannya apa ya Mbak? Stakeholder. Stakeholder ya. Stakeholder kalau bertanya itu informasi yang belum diterima secara resmi oleh tim call center, tim bicara 131. Kemudian kalau misalkan ada kejadian seperti itu, apa sih tindakan yang dilakukan oleh quality assurance? Maksudnya ini informasinya kita belum ketahui, cuman stakeholdernya sudah bertanya gitu ya, Mbak? Iya, betul. Jadi gini, apabila seperti yang tadi saya bilang Mbak, kalau misalnya ada case-case yang memang belum wewenangnya agent untuk menjawab, tapi menunggu approval dari si pembuat kebijakan, kita memang langsung berkoordinasi langsung ke PIC. Apabila misalnya PIC-nya sulit dihubungi atau memang belum berada di tempat, biasanya kita melakukan atau misalnya menyarankan stakeholder bersedia menghubungi kembali atau kita hubungi kembali apabila nanti sudah terhubung oleh PIC-nya, lebih ke kayak gitu Mbak. Jadi prosesnya kita sarankan menunggu karena prosesnya ini pihak terkaitnya tidak di tempat, atau kami hubungi, nanti kita tanyakan bisa dihubunginya di nomor berapa, di jam berapa, dan apabila kita sudah janji untuk menghubungi itu wajib menghubungi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya Mbak, lebih ke kayak gitu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Alik atas pertanyaannya. Kita lanjut ya Mbak Suci ya.
Iya. Apa namanya, ada dari Mbak Fitria Insi dari Mandiri. Terkait kalibrasi nih Mbak, boleh diceritain lebih detail teknis kalibrasi di Bicara 131 nggak Mbak? Baik, terima kasih Mbak. Untuk kalibrasi kayaknya ini umum ya, dilakukan di tempat lain pun, cuman mungkin kalau misalnya berbeda boleh saya bantu jelaskan. Proses kalibrasi ini sebelumnya memang kita pertama dari sisi QA kita juga harus cari bahan yang akan dikalibrasikan, misalnya dari calls, baik itu sampling email, nanti proses call ataupun sampling email tersebut sebelumnya memang kita sudah memapping nih siapa saja peserta kalibrasi yang akan menghadiri atau mengikuti. Nanti jika sudah kita tentukan jadwal pesertanya, kita kirim email beserta sampel yang akan dilakukan kalibrasi. Dan nanti jika sudah kita kirimkan sampelnya, para penerima peserta kalibrasi tersebut melakukan penilaian terlebih dahulu dengan persepsi masing-masing dan sesuai dengan panduan parameter kita yang sudah kita tentukan. Jadi ketika kalibrasi itu sudah selesai dilakukan oleh masing-masing, kita berkumpul di hari H kalibrasi untuk persamaan persepsi terhadap sampel calls yang sudah kita nilai masing-masing. Nanti kita lakukan penilaian, kita samakan persepsi. Jika untuk ada proses kalibrasinya yang tidak sesuai atau perlu didiskusikan lebih lanjut, misalnya parameternya sudah tidak relevan, ataupun misalnya penilaian kita antara kita dengan operasional itu ada ketidaksesuaian, nanti kita temukan jalan tengahnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Lebih kayak gitu sih kalibrasinya, normal kayak pada umumnya sih Mbak. Untuk frekuensinya Mbak Suci biasanya berapa kali satu kali dalam sebulan? Sebulan, oke, baik. 1 kali dalam sebulan ya untuk kalibrasinya ya. Nah Mbak Suci, ini ada pertanyaan terkait quality assurance di BI tapi lebih mengarah ke kedudukan quality assurance nih di BI. Apakah karyawan tetapkah? Apakah level setingkat dengan leader inbound atau backline? Kemudian gimana sih Mbak caranya biar image agent terhadap quality assurance tuh baik gitu. Padahal kita sebagai quality assurance kan sudah lemah lembut gitu cara menyampaikan prosedurnya seperti itu. Tapi tetap aja ketika kita nelpon ke agent suka beranggapan ada yang salah nih sama agent gitu. Silakan Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak. Untuk kedudukan kita atau status kita di Bicara sendiri ini pegawai tidak tetap ya Mbak, bukan pegawai organiknya Bank Indonesia. Jadi ada yang jalurnya under Bank Indonesia, ada yang mitra. Terus untuk proses apalagi tadi itu agar tidak dianggap untuk dianggap jelek sama agent ya, assurance ya. Itu sebenarnya menurutku konsisten saja melakukan coaching ataupun improvement itu baik temuan maupun tidak. Jadi jangan pas temuan aja dihubungi. Jadi kalau misal kayak gitu agent udah pasti ini temuan. Jadi dihubunginnya emang kayak berkala untuk misalnya dia udah bagus ya ditelepon untuk agar bisa di-maintain agar sudah pelayanan yang bagus ini dipertahankan. Jadi ketika melakukan improvement jangan pas ketika melakukan ada kesalahan, tapi ketika ada yang bagus maupun sudah sesuai maupun ada ketemuan itu sebaiknya dilakukan improvement demikian. Lanjut nih Mbak dari pertanyaan yang tadi. Gimana sih, kan tadi kan kita udah nemuin suatu temuan nih yang kita kasih tahu ke agent gitu ya, biar agentnya mengalami improvement gitu. Nah kita udah ngasih feedback nih ke agent, tapi agentnya susah dikasih tahu. Gimana caranya, tipsnya biar agent tersebut melakukan improvement tanpa harus kita kasih feedback lagi dan seterusnya Mbak? Ya, gini Mbak, kalau misalnya kita dibicara, apabila agent itu melakukan kesalahan, kita ketika melakukan coaching ada mengisi form komitmen ya untuk apabila melakukan kesalahan yang bersama atau kita masih tetap bisa pantau sampai beberapa lama apabila terjadi kesalahan nanti kita ada proses tahapnya coaching kedua, bahkan nanti jika ada tahapnya namanya coaching ketiga untuk
untuk QA dengan kesalahan yang sama, itu kita langsung mengkonfirmasi kepada tim leadernya. Bahkan untuk tim leadernya nanti bisa dilakukan pembinaan terhadap under timnya dengan caranya masing-masing, Mbak. Lebih ke kayak gitu sih. Kalau dari sisi QA-nya kan kita secara pembinaan tidak wewenang kita, karena kita hanya proses improvement dari cara pelayanannya saja, kualitasnya saja. Namun dari sisi pembinaan dan sisi attitude yang dalam artian tidak berubah atau bagaimana, itu kita kembalikan kepada atasannya langsung, yaitu tim leadernya. Oke, berarti posisinya memang ada... silakan, Mbak. Posisinya QA sendiri sama tim leadernya sama atau lebih tinggi? Oh, untuk QA di kita di bawah leader. Di bawah tim leader, Oh, di atas agent, cuman di bawah leader. Oh, jadi agent, QA, leader, baru SCT. Iya, benar. Satu struktur ya, bukan terpisah ya? Oh, kalau misalnya strukturnya, kalau grade-nya memang di bawah leader, cuman kita untuk strukturnya tidak di bawah naungan SVP operasional maupun, tetapi kita ini di bawah manajernya kontak center atau manajemennya BI. Jadi kita tidak ada hubungannya atau strukturnya bagian dari operasional. Secara struktur. Oke, berarti memang ada aksi lanjutan ya Mbak ketika agent tersebut berulang kali melakukan kesalahan yang sama gitu ya Mbak? Iya. Nah, rekan-rekan ICCA, saya buka sesi tanya jawab untuk open mic, silahkan. Masih ada ya Mbak? Masih ada. Saya minum dulu ya Mbak. Boleh, boleh Mbak. Haus ya Mbak. Ya. Sambil nanya Mbak Uci bisa minum dulu. Boleh teman-teman yang ingin bertanya? Kak Suci. Iya Mbak. Iya, saya Ika Kak dari Bank Mandiri. Saya mau menambahkan pertanyaan yang tadi mengenai WFH Kak Suci. Saya masih penasaran. Tadi disampaikan oleh Kak Suci kalau untuk di Bicara 131 agentnya itu juga menerima calls atau menjawab email dari rumah, begitu ya Kak Suci ya? Iya benar. Dan juga QA-nya pun juga memonitoring sampel inbound dan emailnya itu dan juga sosmednya itu juga dari rumah, begitu ya Kak Suci? Iya benar. Nah, yang saya penasaran Kak, yang mau ditanyakan itu bagaimana dengan keamanan data nasabahnya kalau misalnya agent dan juga QA-nya itu memonitoring sampel dari rumah. Iya. Oh iya. Kak Suci. Ya, terima kasih. Salam kenal Kak Ika dari Bank Mandiri. Pertanyaannya sangat menarik Kak untuk proses. Memang kita nih difasilitasi aplikasi ataupun sistem yang memang bisa sesuai dengan pekerjaan kita di rumah. Karena kan kita di rumah sendiri Mbak, kita menggunakan jaringannya tuh jaringan BI. Jadi apapun segala sesuatu yang kita lakukan pada device kita itu dipantau oleh jaringan Bank Indonesia. Dan kebetulan mungkin berbeda dengan Bank Mandiri ya Mbak, yang sistemnya memang data nasabah itu krusial dan finansial ya. Untuk data nasabah itu memang walaupun tidak ada kerugian finansial atau data tetap adalah data rahasia yang perlu kita jaga. Jadi untuk prosesnya sendiri, agent kita sejauh ini udah hampir 10 bulan berjalan WFA ini ya Mbak. Alhamdulillah kita tidak ada kendala dalam hal tingkat integritasnya teman-teman. Alhamdulillah untuk keamanan dari data ataupun apa yang bersifat rahasia terhadap data nasabah itu masih bisa kita jaga, sehingga sampai saat ini tidak ada isu hal tersebut Mbak di Bicara sampai dengan saat ini, karena kita pun sudah ada perjanjian dalam artian tingkat keintegritasan kita dalam hal menjaga data rahasia maupun dalam proses pekerjaan ini. Dan di samping didukung juga dengan sistem VPN Bank Indonesia, jadi segala sesuatu yang kita akses itu sudah diawasi Mbak untuk sistemnya dari pihak IT-nya Bank Indonesia. Dari sisi itu sih Mbak untuk keamanannya. Ya, terima kasih Kak Suci sharingnya. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih Kak Ika untuk pertanyaannya. Boleh rekan-rekan ICCA yang lain untuk open mic
mumpung ada Mbak Sucinya nih di sini. Silakan Mas Ardan. Halo Mbak Suci, Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Oke, saya Ardan dari ASA mau bertanya. Tadi kan Mbak Suci sedikit sharing bahwa langsung menjadi QA di Bicara ya. Iya. Nah, sewaktu Mbak Suci menjadi QA baru, itu berapa lama waktu yang diberikan untuk belajar dan kapan waktu Mbak Suci melakukan penilaian? Nah, terus ada lagi, dan saat pertama gabung, apakah semua langsung menerima kedatangan Mbak Suci? Atau ada yang kurang care dan lain-lain? Kayak tadi dibilang kan kayak ada yang burung gagak, baru gabung langsung ngatur-ngatur gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Suci. Iya, terima kasih Mas Ardan untuk pertanyaannya. Benar Mas, untuk proses tersebut, saya baru melakukan penilaian itu 1 bulan setelahnya. Dan itu juga sebulan sebelumnya cukup juga ya, dalam artian agak ngos-ngosan, mengejar proses menyamakan persepsi atau menyamakan atau mengetahui produk knowledge, dan alhamdulillah dibantu dengan tim yang solid dan bisa saya sampai sekarang saya menyesuaikan diri. Terus bagaimana nih penerimaan agent-agent atau yang lama di itu, ya pasti nggak mungkin lah, dalam artian pasti ada penolakan orang baru ya, tiba-tiba sudah bernilai. Cuman seiring berjalannya waktu, kembali lagi kita merubah persepsi tersebut, dalam artian kita melakukan pendekatan, baik itu nanti secara personal di pekerjaan maupun di luar pekerjaan, agar hubungan antar kita baik di pekerjaan maupun di luar itu bisa bagus, sehingga untuk dapat agent-agent itu menerima itu tidak memakan waktu yang lama. Jadi dalam proses misalnya 2 hingga 3 bulan, agent juga sudah bisa menerima proses saya bergabung di Bicara, lebih seperti itu. Terus pertanyaan terakhir tadi apa ya Mas? Udah Mbak. Oh udah ya, terima kasih. Thank you ya Mbak Suci. Ya sama-sama Mas Ardan. Oke, minum dulu Mbak. Iya. Oke, terima kasih Mas Ardan pertanyaannya. Silakan Mbak Desi. Ya, Mbak Suci, aku mau nanya lagi boleh ya? Jangan bosan. Iya, boleh Mbak. Mbak Suci, aku mau nanya, kalau di tim QA-nya Mbak Suci sendiri tuh, Mbak Suci tuh punya KPI nggak sih? Punya Mbak. Oke, terdiri dari apa aja Mbak? Boleh nggak di-sharing? Kalau KPI kita itu sih ada yang namanya produktivitas, ada yang namanya kualitas ya. Produktivitas ya standar, misalnya kehadiran, keterlambatan. Lalu untuk yang lainnya juga misalnya kita ada namanya SSI, Stakeholder Satisfaction Index, itu juga merupakan dari KPI, bagian dari KPI-nya QA di Bicara. Kenapa? Karena ya kembali lagi, kalau kita itu memang KPI kita tidak ada KPI ketidaksesuaian, tapi kita lebih ke CSI. Kenapa? Karena untuk CSI atau survei kepuasan pelanggan itu menjadi tanggung jawab QA, karena kita merupakan yang bertanggung jawab terhadap proses kualitas pelayanan Bicara, yang mana parameter kualitas dan pelayanan itu termasuk dari parameter penilaian dari survei yang dilakukan oleh pihak independen. Lebih seperti itu Mbak. Terus ada lagi kalibrasi yang dilakukan 1 bulan sekali, lalu adanya mystery call, quiz, coaching, melakukan coaching terhadap agent. Gitu. Kalau target kuisnya maksudnya itu kuisnya agent atau si QA ikut kuis? QA ikut kuis juga Mbak. Jadi kita dilakukan kuis, nanti dinilainya oleh bagian manajemen Bank Indonesia. Mbak Suci, kalau dari produktivitas itu sendiri, itu kan lebih ke arah ke quality ya, berarti ke quality-nya si QA gitu kan. Kalau productivity, ada nggak target sample size-nya itu tercapai atau tidak targetnya? Kayak tadi kan sempat kasih tahu ya, inbound berapa, tadi aku agak-agak lupa tadi, inbound berapa dalam per minggu gitu ya. Itu ada nggak productivity itu? Untuk proses sampling, itu udah ibaratnya kayak tidak dimasukkan di dalam KPI Mbak, cuman itu sudah jadi SOP wajib proses kerjanya QA, dalam artian melakukan sampling setiap minggu, misal 5 untuk recording, 20 untuk email. Namun untuk proses tersebut nanti akan divalidasi apakah sudah melakukan proses sampling sesuai dengan jumlahnya tersebut oleh pihak
dari manajemen, karena jika tidak dilakukan itu sudah melanggar SOP, jadi nanti akan ada teguran ataupun coaching dari pihak atasan, lebih seperti itu sih Mbak. Namun dari sisi KPI ini lebih ke kayak yang tadi saya jelaskan, lebih kayak gitu. Terima kasih Mbak Suci sharingnya. Ya, sama-sama Mbak. Boleh nggak Mbak di-share juga nih ke teman-teman ICCA, kira-kira di Aksa Finansial Indonesia nih seperti apa sih KPI QA-nya? Iya, mau nanya juga dong Mbak. Siapa tahu ini berguna juga nih buat kita ya. Iya, boleh. Kan makanya juga sharing, kali aja ada ilmu yang bisa kita ambil kan di sini gitu. Kalau dari Aksa Finansial Indonesia sendiri itu KPI ada 3 parameternya ya. Ada disiplin, quality, sama productivity. Dimana kalau disiplin itu tentunya pasti lifetime sama attendance-nya ya. Begitu dia ada telat, pasti itu akan terhitung mengurangi parameter dari si KPI anak tersebut gitu ya. Kalau quality kita ada 2 parameternya. Yang pertama target temuan. Jadi seperti kita bahas tadi, itu seperti apa sih? Seperti polisi yang mencari temuan, suka tanda kutipnya mencari-cari kesalahan gitu ya. Nah, tapi di salah satu parameter quality kita itu salah satunya adalah temuan si QA itu ada berapa gitu. Kemudian yang selanjutnya dari quality itu adalah inisiatif yang dijalankan dari tim QA itu sendiri. Inisiatifnya itu terdiri dari seperti melakukan sharing session, FGD, forum group discussion, terus termasuk mystery calls, live monitoring, itu termasuk dari inisiatif kita yang di luar yang memang pekerjaan pokoknya itu adalah melakukan sampling. Nah, productivity-nya tadi ada beberapa target sample size gitu, karena tim QA di aku sendiri sebenarnya tidak melakukan sampling saja, tapi ada tadi seperti yang Mbak Suci sharing ya, kayak sharing knowledge, coaching gitu, terus ada lagi kita suka bikin study case. Ketika misalkan ada case seperti ini, yuk kita bareng-bareng study case, kalau menanggapi hal ini apa yang harus dilakukan, kayak gitu-gitu. Sama kita juga melakukan presentasi Mbak Suci. Jadi pada saat refreshment produk, tim QA itu wajib memiliki skill presentasi. Jadi dia mempresentasikan refreshment produk. Tentunya sebelumnya sudah kita bicarakan dulu secara internal di QA, gitu sih. Itu cukup dari aku sharingnya. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih Mbak Desi. Nah, mungkin bisa dicatat oleh teman-teman ICCA di sini juga untuk informasi baru nih, ternyata perusahaan lain KPI-nya seperti itu gitu. Nah, teman-teman ICCA, saya membuka 2 pertanyaan lagi karena waktu kita semakin sempit. Untuk teman-teman yang bertanya, boleh silakan mic-nya. Selamat pagi Mbak Suci. Selamat pagi Mbak. Iya, saya Tri dari Bank Mandiri. Halo Mbak Tri. Ingin bertanya Mbak, untuk di Bicara sendiri ada idealnya nggak Mbak untuk satu quality assurance ini harus memegang berapa agent seperti itu? Terima kasih Mbak Tri. Tadi kan saya bahas ya Mbak, kalau misalnya di Bicara itu kita cuman ada 2 QA. Jadi dibaginya rata. Misalnya agent inbound ada 12, berarti 6 gitu. Kalau email ada 4, 2 gitu. Kalau misalnya di sosial media ada 3, misalnya ada yang 2, ada 1, satunya visitor center. Gitu Mbak Tri. Baik Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Tri pertanyaannya. Satu lagi teman-teman, boleh? Boleh.
Boleh Mas Wahyu, silakan. Iya. Selamat pagi, Suci. Suci dari Bank Indonesia. Halo pagi. Iya, mau bertanya dong kalau Kenalan dulu dong. Iya. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Iya, saya Wahyu. Dulu kita sempat ya kerja bareng juga, tapi saya ingin perdalam juga Hai, untuk Mas. di Bank Indonesia bagaimana sih proses kerja dari sisi quality assurance. Dan yang saya ingin concern dan juga highlight adalah apabila kompetensi dari seorang QA dalam hal ini ketika memberikan penilaian atau reviewer dan desainnya ternyata dari sisi QA-nya itu ada kesalahan dalam memberikan penilaian itu, apakah tim leader di floor atau supervisor operasional bisa menyanggah skor yang dikasih, dan bagaimana solusinya saat ada kesalahan dalam penilaian dari sisi quality assurance. Itu pertama. Lalu yang kedua, kalau pada saat proses memberikan penilaian, apakah seorang QA itu wajib certified, dalam artian kalau di Indonesia Contact Center Association ada sertifikasi quality assurance ya, dan apakah di BI seperti itu juga? Apakah ada training tersendiri yang diberikan sebelum Anda atau teman-teman QA itu memberikan reviewer seperti itu? Terus yang ketiga, dalam 1 minggu itu call-mon sama live-mon itu diturunkan langsung 5 atau ada dibagi gitu ya? Kalau di kita kan dibagi 2 ya, dalam 1 bulan sampling itu ada diturunkan setengah dulu, baru habis itu full semuanya diturunkan kepada di floor operasional. Bisa dijelaskan ya? Silahkan, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Wahyu. Boleh diperkenalkan dulu dari perusahaan mana, Mas? Dari Ensoval Putra Mega Trading. Oke, dari Ensoval. Silahkan Mbak Suci. Halo, terima kasih Mas Wahyu untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang terakhir dulu ya, aku kalau ingat untuk proses yang ingat aja deh, yang proses misal apabila QA melakukan kesalahan, siapa yang proses melakukan justifikasi atau melakukan penyanggahan ya, itu biasanya Mas kita melakukan proses sampel atau per minggu itu misal 5 sama live mon, itu langsung kita nggak ada istilahnya setengah, jadi seminggu kita langsung kirim ke operasional. Apabila nanti kita melakukan ada revisi dari pihak operasional, nanti kita bantu konfirmasi terlebih dahulu. Maksudnya apakah memang dari sisi QA-nya yang salah atau memang dari sisi tim leadernya yang keliru. Jadi yang melakukan justifikasi bukan tim leader floor, tapi tim leader under timnya Mas. Dalam artian misalnya agent A under tim TLB. Jadi agent A misalnya nilainya sudah bagus, cuman diberikan penilaian berdasarkan QA tidak sesuai, lalu diadakan proses revisi oleh TL-nya tersebut. Jadi yang melakukan proses pengajuan itu adalah TL under timnya. Terus untuk proses sampel yang kita lakukan itu tidak setengah-setengah, tapi melakukan setiap minggu karena report kita weekly. Terus yang certified apakah wajib apa tidak, saya jawab itu tergantung kebutuhan contact center-nya. Karena memang karena di kita ini kecil dan prosesnya untuk pergantian QA-nya dalam proses jenjang karir juga sedikit lama, jadi timbul kejenuhan dan tingkat keakurasian ini semakin sedikit berkurang. Jadi proses certified itu di kalangan internalnya BI dalam kontak center bicara itu diperlukan berkala baik 3 bulan maupun 6 bulan, fungsinya untuk memastikan kualitas penilai atau assessor ini masih sesuai dengan rules-nya. Seperti itu sih Mas. Terima kasih. Bagaimana Mas Wahyu? Baik, Mbak Suci, terima kasih banyak ya atas penjelasannya, dan ini jadi insight banget ya buat kita, dan tetap semangat. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas Wahyu untuk pertanyaan penutup yang luar biasa ini.
Mbak Suci, kita ada di penghujung acara nih, Mbak Suci. Sebelum kita tutup, boleh dong Mbak kasih closing statement nih, biar teman-teman di sini semangat untuk mengikuti The Best Contact Center Indonesia tahun 2021 atau sebagai quality assurance di perusahaan masing-masing. Silahkan Mbak Suci. Aduh, siapa ya Mbak? Nah, sebelumnya saya berterima kasih sekali untuk kehadiran teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dan sahabat ICCA yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Saya mohon maaf sebelumnya apabila ada yang tidak sesuai, dan jika ada yang positif boleh diterapkan, namun jika yang tidak sesuainya boleh diabaikan. Dan untuk semangat menuju di tahun 2021, apabila ingin berkompetisi agar mendapatkan networking atau pengalaman yang lebih banyak lagi, menurut saya ini ajang yang tepat untuk The Best Contact Center, di samping mengasah tentang produk knowledge, tentang bisnis prosesnya kontak center kita, atau tip dan trik atau kreasi ide kreatif kita juga akan menemukan teman-teman baru, pengalaman baru, sehingga untuk tidak ada ruginya untuk mengikuti acara The Best Contact Center. Cuma nanti hadiahnya ya Mbak lebih dibanyakin lagi Mbak, biar semangat kita Mbak. itu pribadi, saran pribadi Mbak. Oke. Siap Mbak, nanti disampaikan ke Pandi. Udah itu aja Mbak, terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Suci. Terima kasih Mbak Suci. Terima kasih Kakak Suci. Terima kasih. Terima kasih. Eril ya. Mbak Suci, saya mau mengumumkan beberapa pemenang nih dalam sesi tanya jawab di sesi Mbak Suci kali ini. Nah, masing-masing pemenang akan mendapatkan OVO atau GoPay sebesar Rp50.000. Kita ada 4 pemenang. Pemenang yang pertama adalah selamat kepada Mbak Desi Widiawati. Kemudian selamat. Makasih. Enggak nyangka kita dapat hadiah. Yang ketiga ada Mas Ardan Ramanda. Yang keempat ada Mas Wahyu Kurniawan. Untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan, dimohon untuk memberikan konfirmasi seputar nomor telepon untuk kita kirim hadiah OVO atau GoPay-nya ke helpdesk ICCA kita. Nah, rekan-rekan ICCA, sebelum selesai acara, saya memohon kesediaan teman-teman untuk mengisi feedback pada acara kita, agar kita semakin semangat nih mengadakan acara-acara seperti ini, sharing-sharing untuk rekan-rekan ICCA. Untuk feedbacknya ada di kolom chat. Sebelum kita selesaikan acara kita hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk foto bersama dulu. Gitu. Jadi teman-teman boleh silakan membuka kameranya, kita foto bersama dahulu semuanya. Iya, terlihat sangat semangat nih di hari Kamis paginya. Mbak Yesika. Iya. Sebelum ditutup, ternyata saya dapat bisikan nih Mbak. Ternyata BI juga akan memberikan souvenir menarik Mbak untuk pemenang atau peserta. Oh, yang tadi itu Mbak yang disebutkan. Mengikuti atau yang berinteraksi dengan kita Mbak. Nanti untuk pemenangnya kita samain aja yang tadi yang sudah dipilih oleh panitia. Nanti pihak ICC boleh minta alamatnya agar dikirimkan. Wow, terima kasih Bang Indonesia. Terima kasih Bang Indonesia. Mbak Suci, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Soalnya saya dapat bisikan. Dapat bisikan gitu ya. Bisikan dari mana Kak Suci? Bisikan goib kali. Oke, teman-teman boleh dibuka kameranya. Saya hitung mundur. Mulai hitung mundur. Saya hitung 1, 2, 3. Senyum. Baik, ini yang pertama, kemudian yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Yang formal. Selanjutnya, di slide ketiga. 1, 2, 3. Mantap. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik.
Rekan ICCA, terima kasih banyak atas kehadirannya. ICCA akan terus memberikan sesi sharing seperti ini. Kita ada 2 sharing untuk umum. Yang pertama ada expert class, kemudian ada winner sharing. Untuk expert class sendiri dibawakan oleh para pemenang Best of the Best pada ajang The Best Contact Center Indonesia tahun 2020. Sedangkan untuk winner sharing dibawakan oleh pemenang platinum atau pemenang terpilih pada kategori individual di The Best Contact Center Indonesia tahun 2020. Nah, untuk sesi winner sharing sendiri kita adakan setiap hari Jumat. Untuk registrasinya bisa langsung ke laman di bit.ly/winnersharing TBCCI 2021. Untuk besok kita ada sesi sharing bersama Coca-Cola Amatil Indonesia tentang telemarketing. Kita juga ada dari Agent English Large gitu. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.